penguasaan bahasa asing ya. Di sini saya akan menjelaskan dan saya analisis ya dari metode yang saya dapatkan. Nah, di sini penggunaan bahasa asing itu sendiri semakin meluas di berbagai aspek kehidupan kita sehari-hari maupun secara modern, terutama kepada globalisasi. Nah, perkembangan bahasa asing itu sendiri berkembang secara teknologi dan interaksi antar bangsa. Nah, dan berikut yang bisa saya jelaskan itu bisa saya analisis itu tentang pengaruh globalisasinya. Nah, pengaruh globalisasi itu bahasa asing menjadi jembatan komunikasi dan juga antar budaya. Nah, dan antar benua juga. Nah, misalnya itu bisnis internasional. Nah, bisnis internasional itu bisa saya jelaskan secara rinci tentang perusahaan multinasional. Nah, perusahaan multinasional itu sendiri sering menggunakan bahasa asing. Nah, itu contohnya menjangkau pasar global. Nah, situ juga dari pendidikan itu juga ada juga. Nah, banyak universitas menggunakan bahasa asing. Nah, seperti bahasa Inggris untuk program internasional mereka. Nah, situ juga ada poin-poin tersendiri yaitu dominasi teknologi dan media. Nah, di dominasi teknologi dan media itu sendiri dapat kita pahami tentang platform teknologi. Nah, platform teknologi itu sendiri seperti aplikasi yang sering kita gunakan, media sosial yang sering kita gunakan seperti kita kenal HP atau handphone. Nah, itu dapat di situ juga di HP maupun handphone itu juga ada situs-situs yang mungkin saya akan jelaskan secara rinci, yaitu ada situs web. Nah, situs web itu juga sebagian kita kenal menggunakan bahasa asing. Nah, terkhusus bahasa Inggris lagi. Nah, untuk menjangkau penggunaan global. Nah, maupun dari peran dalam karir. Nah, peran dalam karir itu menggunakan bahasa asing juga kawan-kawan. Nah, itu bisa dengan tentang keahlian kita. Nah, penting meningkatkannya daya saing individu dalam pasar kerja global. Nah, maupun dari bahasa Inggris, Mandarin, Jepang menjadi prasyarat di banyak perusahaan internasional. Nah, itu dampak dan juga dampaknya itu bisa saya jelaskan itu dari dampak budaya dulu ya kawan-kawan. Nah, dampak budaya itu maupun dari dampak segi positifnya. Nah, dampak positifnya itu membantu individu memahami budaya lain. Nah, contohnya meningkatkan toleransi dan kerjasama. Nah, itu ada juga dampak negatifnya juga kawan-kawan. Nah, dampak negatifnya itu bisa menyebabkan penurunan bahasa daerah atau bahasa ibu jika tidak dikelola dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari metode saya maupun yang sering saya dengar ya, itu tidak lain dan tidak bukan itu yang bisa kita pahami tentang bahasa-bahasa asing seperti halo guys ya, unboxing ya, itu sudah jadi makanan kuping kita setiap hari. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan ya. Lebih kurangnya saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.